Oh iya, record. Art market. Apa ya? Art market. Market. Hari ini kita janjian teman-teman dengan Oh, teman-teman dari channel Ngopi Kertas, Mas. ngopi kertas. Bisa aku mau nyalain record. Set. Kita ada di acara Artcap atau Art Illustration Market di Urban Forest Cipete, September 2023. Ada berapa teh? Yang isi acara ada 55, Mas. Banyak ya? 55. Cerot. 55. Oke. Yuk kita masuk. Ada siapa aja sih? Ini ada tenahnya nih, Mas. Jadi teman-teman, kita di nyebutnya mana nih daerah ini namanya? Fatmawati ya? Fatmawati Cipete. Lagi di Forest Garden. Urban Forest. Jadi pas kesini saya minder. Ada Pajero, ada Fortuner, ada Expander. Gue belum lihat Rubicon sih. Belum lihat. Berarti nggak usah minder. Gak usah mirip. Di Urban Forest Cipete. Kebetulan di hadapan kita ini nggak ada yang kamera jauh. Oh ada. Di hadapan kita sudah ada punggawa dedengkot dari sebuah kanal senior kami berdua, maksudnya senior kami berdua, yaitu Ngopi Kertas. Ya benar ya, Ngopi Kertas yang ternyata ada. Saya baru tahu tadi kalau itu akronim ya. Iya, singkatan. Apa tuh kepanjangannya? Ngobrolin pilihan komik berkualitas. Oh. Jadi Walaupun semuanya nggak berkualitas sih. Masa begitu? Iya, dia berkualitas dalam tanda kutip. Ada sih. Ngopi Kertas. Kita bacain dulu ya, Mas ya. Oh iya, bacain Biar dulu nih. Sobat dan Sobi. Ngopi Kertas itu adalah kepanjangan dari ngobrolin pilihan komik berkualitas. Oh iya, Nah, iya. Mereka ini senior lah dibanding kita, Mas. Jauh. Ada siapa Jadi aja nih? udah ada di YouTube itu sejak 13 Oktober 2020. Oh, pandemi. Pandemi ya dimulai. Pandemi. Nah, ceritain dong, Mas, gimana awalnya kok bikin channel tentang komik, ngebahas komik, kenapa? Awalnya tuh jadi kita masing-masing suka nontonin K-Vape. Apa? K-Vape, channelnya K-Vape. Channel luar. Komik. Jadi itu channel luar, dia ngebahas komik lah dari segala macam aspek ya. Mau ceritanya, mau artnya, mau historinya. Ya. Dan kita senang nontonnya. Akhirnya ya udah, nih kayak belum ada nih di Indonesia yang ngebahas ngebedah satu-satu komik gitu kan. Satu komik dibahas ini, ya udah kita coba bikin aja versi Indonesianya gitu. Tapi ya komiknya beragam, dari komik lokal pun yang mainstream ataupun indie, sama komik Eropa, Amerika, sama ada satu segmen khusus koleksi sih. Koleksi misalnya kayak kartu, trading card, Collectible card CCG. Mas, Ya. boleh ngomongnya deket aja gini, biar lebih kerekam. collectible card. Koleksinya apapun sih, nggak harus card ya. Bisa jadi nanti mainan. Tapi ini masih memang sedikit sih. Kalau collectible masih sedikit kontennya. Saya itu seneng banget loh, Mas.
akhirnya kita bisa ketemu senior, kita bisa belajar gimana sih sebenarnya cara menjalankan sebuah YouTube channel tentang komik gitu. Karena kita kan masih belajar ya. Kita kan baru mulai Februari tanggal 1 2023 kalibrasi komik. Iya. 6 bulan ya. Iya. 6 bulanan. Nah, kalau dari kalibrasi komik kan karena kita sebenarnya orang-orang yang punya passion, kecintaan dengan dunia komik, terus kita punya keresahan. Kenapa komik lokal ini kurang terlihat di pasaran komik Indonesia? Tapi kan ya kita menyajikannya dengan cara satir mungkin gitu. Kami berdua sendiri kan juga pernah dan masih sampai sekarang ya berkecimpung di dunia komik. Kalau Mas PI dan teman-teman ini ada 3 sebenarnya. Oh, ada 3 ya? Nah, Mas Ferry, Wano, ada 3. Latar belakangnya kalian tuh bagaimana, Mas? Macam-macam Pekerjaannya. macam-macam. Kerjaannya jauh lah dari komik. Kerjanya jauh dari komik. Kalau Taufik itu dia ngajar, dia dosen dia. Oh, Oh, ya. dosen itu bidang Dosen desain grafis di UPH kalau nggak salah ya. UPH. Kalau Nino itu dia di asuransi tapi finance kali ya. Oh gitu. Finance. Kalau gue sendiri di agensi sih, di advertising agency. tapi Mas Ferry kan juga bikin komik. Komik. Malu mau. Iya. Iya. Bikin komik juga. Masih berlanjut itu ngomong-ngomong, Mas. Masih insya Allah masih buku berikutnya sih udah ada plotnya ya, tinggal didetailin aja, tinggal dieksekusi. Penulisnya tetap Mas. Masih sama berdua, Iskandar Salim. Ya, Iskandar Salim sama saya. Oh, terus yang satu. Tadi kan baru diceritain satu dosen, satu grafis. Finance kalau si Nino, finance, accounting kalau nggak salah, pokoknya berhubungan dengan hitung-hitungan uang lah. Tapi semuanya komik Indonesia kok bisa seneng nih, Ci? Mereka itu, nah ini perlu digarisbawahi. Kalau untuk ngopi kertas itu bahasanya bukan cuma komik Indonesia. Mereka punya segmen namanya berkasus. Ya. Itu apa, Mas, berkasus? Itu berbicara komik asli US. Lucu-lucu ya. Terus ada bacol. Bacol nih bahas komik lokal. Komik lokal. Terus kalau manga apa? Manga itu Segmennya apa namanya? nama segmennya, aduh, kenapa lupa? Gila. Ini kreator saking banyaknya konten. Oh, ini Kutang, Hutang, apa itu? kupas tuntas komik Jepang. Gokil. Berarti kalau Korea nanti ada lagi manhwa. Korea kayaknya kita nggak punya, belum punya. Belum ya? Soalnya yang kalau konsep kita tuh komiknya komik fisik kan, komik fisik yang enak dibuka halamannya gitulah. Nah, komik digital sih kita belum coba untuk merambah ke sana ya. Untuk Nah, ini karena kita emang pertama. karena emang pada nggak baca komik digital, mungkin karena umur kali, kita kalau ngelihat di layar kelamaan sih kayak capek gitu kan. Oh iya Kalau iya komik iya. digital kan pasti di layar ya. Ya mungkin anak-anak muda kali ya, anak-anak ABG sekarang mungkin mereka masih senangnya di digital, nggak apa-apa sih. Tapi kalau kita karena umur juga kali ya, jadi nggak bisa lama-lama Iya, sama. mandang. Iya, handphone saya juga kurang betah Iya, komik scroll ya. Iya. Kecuali kalau emang tuntutan kayak kita episode awal itu nge-review komik ini ya, komik Webtoon. Webtoon, itu iya. terpaksa tuh, kalau Iya. terpaksa kita baca gitu. Tapi Iya. kalau senggang tetap fisik sih, saya tetap baca komik. Ya kita juga gitu aja. Jadi komik yang mau direview ya komik-komik yang ada di rumah aja. Jadi komik lama, kalau komik baru ada ya udah komik baru, bebas aja sebenarnya. Tapi ya fisik sih. Nah, itu pertemanannya gimana, Mas? Kok bisa ketemu kalian bertiga? Di komunitas Facebook sih. Di Facebook dulu kita satu komunitas ini Indonesian comic book reader lah istilahnya. Kita ada grupnya kan. Jadi Ya. mereka itu menempatkan lebih kepada bukan pelaku, Mas, tapi kepada penikmat komik. Oh, penikmat komik. Iya, betul ya. Seperti itu ya, saya. Positioningnya ngopi kertas tuh di situ. Positioning kita tuh sebagai pembaca aja sebenarnya. Nah, iya, Pembaca. penikmat. Kita mewakili pembaca komik aja. Apa yang kita rasakan pada komik yang kita baca nih, satu komik A misalnya,
oh menurut kita ini gini ya udah sebenarnya gitu aja sih. Kita nggak mau belum membahas industri karena kita nggak punya kapabilitas di situ gitu loh. Walaupun ya saya bikin komik juga, tapi nggak ke situ lah kita bahas itu. Padahal pengen nanya satu nih. Apa? Tanya aja. Nah, kan perjuangannya dari tahun 2020 pas pandemi itu kan berarti kan. Kayaknya pandemi itu bagi saya tuh blessing in disguise sih. Banyak kegiatan, kayaknya artis-artis komik di tahun itu juga banyak yang akhirnya berkarya karena gitu mas segala macam. Kalau Mas Ferry sendiri kan waktu itu bikin. Nah, dari sekian lama yang udah pasti kan mau nggak mau kan ngelihat komik Indonesia juga, komik US juga, komik Jepang juga kan dalam review itu kan. Pengalaman segala macam. Industrinya nih, ini kalau dari sudut pandang saya nih, terus saya pengen nanya dari sudut pandangnya Mas Ferry. Saya kemarin ngobrol-ngobrol sama salah satu punggawa komik lokal lah ya. Kita ngobrol-ngobrol, terus saya berpikir, kayaknya dari tahun 2000-an awal komik Indonesia tuh gini-gini aja deh. Orang bilang ini kebangkitan. Orang bilang ini masa sekarang nih masa bangkitnya dari mati suri. Sekarang masa ini, kalau dari Mas Ferry sendiri, komik Indonesia itu berkembang nggak sih dari tahun 2000 sampai sekarang gitu? Apa gini-gini aja? Apa makin gimana? Berkembang sih, kalau Girung berkembang banget sih. Mungkin gini ya, ini sebenarnya tergantung perspektif kita ya, preferensinya kita. Kalau kita ngikutin, gue sih sebenarnya nggak ngikutin banget ya, komik Indonesia gue nggak ngikutin banget. Tapi kalau kita ngelihat fenomenanya, itu jauh berkembang, khususnya di ranah digital ya, di webtoon ya. Kan kita udah tahu tuh ada beberapa sinetron, ada beberapa film yang memang diangkat dari komik Indonesia gitu. Adalah beberapa webtoon yang sampai saking suksesnya ya, saking dia udah banyak fanbase-nya ya, ada PH yang tertarik untuk bikin film. Artinya kan sebenarnya itu jauh. Eknoid ya kalau. Ya, salah satunya Eknoid itu. Nah, itu kan bisa dibilang satu kemajuan ya buat kreator gitu. Jadi kalau dibilang berkembang ya berkembang, dan sekarang banyak banget komik-komik indie karena teknologi juga sih ya, kan teknologi cetak digital sekarang udah banyak banget ditemuin, terus harga bersaing. Jadi ini memotivasi para kreator untuk bikin komik cetak gitu. Ya balik lagi ke kemudahan teknologi juga kan. Platform webtoon banyak sekarang, walaupun ada yang berguguran itu kan. Iya. Komiko udah nggak ada, Cayo udah nggak ada, tapi masih ada webtoon, minimal masih ada webtoon, masih ada Itu satu lagi Akoma atau ada Pumik. Komik Punyanya Brian. Oh iya. Itu juga. Ya pokoknya sekarang teknologi ini banget lah, mendukung banget. Dan kita bisa lihat judul-judul komik ini tuh udah banyak banget, walaupun kita belum ngomongin kualitas ya. Nah, aku punya pertanyaan nih buat Mas Pei. Kan mereka itu bahas bukan cuma komik Indonesia, tapi ada komik US, ada komik Jepang. Nah, kalau dari view-nya Mas, rata-rata bagaimana? Lebih bagus yang mana? Ketika ngebahas komik Jepang, atau ketika bahas komik Indonesia, atau ketika bahas komik US? Untuk di komik kertas. Kalau di kita tuh lebih banyak yang paling banyak ya rata-rata tuh komik yang berhubungan dengan Indonesia. Lokal Gimana? Yang berhubungan dengan Indonesia. Jadi ada satu, karena gini, ada satu judul komik luar, The Raid. Iya. Itu kan komik. Iya, yang lebar, yang versi US yang ada Iko segala macam. Ya, itu kan adaptasi dari filmnya kan. Iya. Itu kan nggak bisa dibilang komik Indonesia sebenarnya, dia komik terbitan luar, dia mengadaptasi film Indonesia gitu. Itu lumayan tinggi, paling salah satu yang tinggi, karena ya itu ada Indonesianya kan, ada artis Tapi Indonesia. ketika bahas komik Indonesia sendiri tinggi juga. Ya lumayan. Tapi nggak semua. Jadi nggak semua komik Indonesia yang kita bahas tuh tinggi nggak. Jadi lebih kembali kepada judul komiknya itu sendiri ya. Ya judul komik, terus mungkin artisnya juga, mungkin cara kita ngebahas juga. Ini kan jadi salah satu evaluasi kita ya. Karena kalau
Ya kadang kita juga ngelihat bahwa ternyata ini bahasannya masih di atas nih, kurang dalam segala macam. Mungkin intinya nggak begitu tinggi gitu. Jadi ya mungkin juga komik-komik yang nggak orang familiar kan, itu oke komik Indonesia tapi orang nggak familiar, mungkin orang nggak tertarik untuk lihat kita kayak gitu. Jadi bukan karena negaranya. Iya, jadi banyak faktor sih kalau gitu, kita harus evaluasi satu-satu sih. Itu mulai ketika pandemi ya. Iya. Bener ya Mas? Iya, pas pandemi. Dan mereka itu kalau syuting saya lihat sering bertiga loh Mas. Dari awal-awal ini ya, di awal-awal. Iya, emang harusnya bertiga emang. Kadang berdua. Enggak, maksudnya ketika pandemi itu kalian syuting langsung on the spot bertiga. Oh iya, iya. Kita selalu. Enggak takut itu atau udah PCR dulu? Itu enggak sih. Pada saat itu ya Pakai udah masker aja. Oh, pakai masker Yang penting aja. jaga ini ya, Jaga imun. jaga imun sama cuci tangan, ya Jaga standar lah. nggak bisa jaga jarak. Tapi kan awal-awal itu emang ini sih apa emang Emang nggak takut waktu itu Mas? Wah kita pede aja nih, sesama teman udah pasti aman semua. Ya takut sih pasti ada. Makanya kita selalu jaga protokol kan. Protokol kesehatan jaga aja. iya apalagi awal-awal ya. Iya, awal-awal awal-awal. itu awal dark banget sih. Iya, kan kita kan banyak pada saat itu orang-orang tuh istilahnya apa ya? Parno. Parno iya. gitu. Parno nggak kalian ketika memulai itu? Wah kita gimana Tapi ya? kayaknya 2021 deh, bukan 2020 deh. Iya, ketika itu kalian sempat Enggak jalan dong juga. Mas. 2020. 2020 2020 mulai sih. 2021 mulai peak. Parnonya peak itu Iya. awal 2021 sih. 2020 benar. Ketika itu kalian Nah, juga masih 2021. tetap berprogres, Nah berproduksi. enggak, 2021 itu kita justru yang pas peak itu Ya. nggak syuting tuh. Oh, Oh, nggak vakum. syuting, Vakum. vakum. Oh gitu. Vakum syutingnya sendiri waktu itu. Kalau dilihat ada satu video tuh aku sendiri, terus ada Taufik sendiri di rumah. Oh, Ntar kirim file aja di edit gitu. Jadi yang review satu orang. Enggak zooman. Enggak sih, repot. repot. Ya karena sama sih, maksudnya kita juga kadang penjaga kualitas pas Zoom itu juga agak repot itu. Oh, interaksinya kurang enak ya. Mas Pei kalau waktu nge-review komik US, nge-reviewnya apaan sih? Sorry, gue jujur belum lihat, beberapa belum lihat. Sama sih semua. Maksudnya mau yang komik lagi- US, mau komik Indonesia, Jepang sama paling yang US judulnya apa sih? Oke tuh. Banyak banget. banyak banget, ada Batman, ada Terakhir tuh Batman Robin. X-Men ada, ya macam-macam aja yang tergantung. Mas Pei sukanya komik US kesukaannya. Lebih ke Marvel atau ke DC? Lebih ke Ke karakter image. ya, lebih ke karakter ya, bukan publisher ya, karakter. Betul. Batman sih oke, tapi Batman yang biasanya Batman-nya Miller. Frank Miller oke, Tim Sale, Enggak kena. Saya Jack Lock, bacanya. Tim Sale itu Ah. oke, itu yang detektif lah, Oke. bukan yang apa ya. Bukan ke superhero-nya tapi ke detektifnya. Iya, kalau Batman ya. Kalau Batman. Batman. Pernah Kalau review itu nggak Ultimate? Ultimate Marvel. belum baca juga sih. Oh gitu. Ultimate kan ininya Marvel kan. Lininya Marvel ya, Lininya- lininya Marvel. Apa universe lainnya Marvel yang Marvel. ya sekarang gitu. Kalau di komik kertas nih bapak-bapak semua, tiga-tiganya udah bapak-bapak semua ya. Iya, udah bawa bapak. Udah bawa bapak. Segmentasinya emang komik cetak ya tadi udah Iya. Mereka Iya. belum merambah ke Belum komik merambah. Belum, digital. belum. Mungkin nanti suatu saat ya, kalau kita baca. Kita baca. Atau mungkin ada yang komik apa namanya digital yang fenomenal yang bikin kita penasaran, ya mungkin kita akan bahas. ini dong apa kemarin tuh Brandal Mas Amir Malik. Suka dukanya gimana sih Mas ngejalanin channel YouTube ini? Istilahnya Suka duka. kalau boleh tahu ya Mas ya, maaf nih sebelumnya. Ini udah sampai monetize belum? Kalau lihat subscribernya sih belum. Belum. Tapi ada tujuan ke sana kan? Itu kita sih sebenarnya Enggak. enggak Patokan utama. Iya, enggak jadi objektif utama ya, itu kan bonus aja sebenarnya. Ya Sambil gitu jalan, awalnya kita cuma senang-senang aja sih gitu loh. Sama sih ya. Ya senang-senang aja review gitu. Udah ngumpul pun sebenarnya kalau kita ini aja, kalau kita apa namanya emang pas waktunya gitu. Karena kita bertiga nih, jadi agak susah kan Oh ngumpulinnya kan. iya. Tapi rumahnya dekat-dekat ya.
Enggak juga sih. Kalau yang 2 di Tangsel, 1 di Tangerang ya agak bisa ngumpul di tengah sih. Biasanya itu syuting di mana? Itu ada di tempatnya Nino sih, jadi kita pakai base campnya. Oh, Jadi kita di nggak, Tangsel itu. ya jadi kita belum ke tempat umum, kita belum sih. Beda ya. Kalau kita ini biasanya Nah, narsum traveler gitu. traveler buat ketemuin Iya. narsum. Nah, Buat kita- ketemuin narsum. Nah itu kita cita-cita emang pengen ngundang narsum juga, tapi belum sampean. Oh, Tangsel. Nah, Bisa. gimana kalau ketika Ngopi Kertas udah nonton dong kalibrasi komik mungkin 1-2 Iya. kali. Gue jadi kayak jahat, Kenapa? gue belum nonton. Gue nonton. Gue belum nyelesain Gua nonton. PR gue. Gue nonton sih kalau gue. Itu ada masukan nggak Mas buat kita yang junior kalian ini? Ya nggak junior lah. Iyalah kita junior, kita masih Februari. Apa ya masukannya? Kalau gue sih nonton mungkin gini ya. Kalau based on pengalaman gue di advertising agency, kan gue megang digital juga ya, digital advertising. Orang itu kalau nonton video di YouTube itu time span-nya tuh pendek sebenarnya. Oh iya, kita terlalu panjang. Time span-nya tuh misalnya 5 detik di awal tuh lu harus sudah Harus hook ya. ada stopping power-nya nih. Ada hook-nya harus benar-benar. Itu gue udah lama nggak dengar kata stopping power. Gitu. Terus orang juga mungkin kalau untuk video panjang ya, sepanjang-panjangnya itu paling 10 sampai 15 menit. Ini kalau yang based on data dari company yang gue dapet ya. Itu 10 sampai 15 menit. Jarang banget orang bisa bertahan Sampai 1 let's jam. say misalnya setengah jam sampai 1 jam itu jarang banget. Kecuali hostnya atau konsepnya itu kayak komedi dan ini orang udah terkenal. Misalnya kayak Pindes. Gue Indes. betah sih Pindes Kan, sejam iya. 2 jam gue betah gue. Karena mereka satu ya orang pengen ngeliat banyolan mereka kan. Iya. Mereka udah terkenal gitu segala macam. Terus host Narasumber. narasumbernya juga Iya. seleb gitu Iya kan. sih. Di balik itu mereka kulik lah gitu. Tapi kalau buat channel-channel Kayak kita gini edukasi segala macam tuh terlalu panjang. keep it simple sih menurut gue. Misalnya ya banyak konten Ngopi Kertas yang udah kita ambil nggak gue tayangin sebenarnya. Karena gue ngeliatnya nih terlalu Panjangan. dragging. Satu panjangan dragging dan gue nggak tertarik. Jadi gue wah ini kalau gue jadi orang umum kayak gue nggak tertarik nih gitu. Kalau gue bukan orang umum ya, kalau gue jadi penikmat komik gue kayaknya nggak tertarik sama konten, jadi ini nggak gue tayangin dulu gitu. Nggak gue tayangin. Itu yang menjadi apa maksud bukan tolok ukur sih, yang menjadi pertimbangan apaan sih biasanya? Tuh, maksudnya Nah, gue itu. nggak dulu deh, gue nggak dulu. Nah itu balik lagi ke kita. Ini nggak ada pertimbangan apa-apa sebenarnya. Oh juga nggak ya tadi. Nggak dulu dah nih, kayaknya enggak deh. gua Iya, nggak- karena kita oh. harus objektif juga sih. Emang yang kita ambil nih kayak, wah pas kita ngambil, udah deh oke nih gitu kan. Begitu kita tonton lagi, karena kita harus tonton kan. Iya, Kita sambil nggak mungkin cuma masukin ke ini. nggak bisa. Soalnya Kita ngedit harus juga. tonton, Ya. terus tonton. Kalau Wah kayak kepanjangan. kalau saya sih melihatnya jadi kan bisa disimpulkan durasi. Benar ya Mas ya? Mm-mm. Terlalu panjang durasinya. Nah kalau kita kan ngakalinya dengan kita syuting tuh tempatnya beda-beda Mas. Mungkin jadi penonton nggak bosen juga. Kalau di Ngopi Kertas kan rata-rata tempatnya di rumah itu tadi ya. Mm-mm. Di rumah terus dari sudut pandangnya kita terlalu panjang, too much gitu kan. Iya, karena Berat juga kan pembahasannya kalau itu kan nggak semua orang tertarik. betul. Ya. Itu juga sih jadi pembahasannya. Pembahasannya apakah terlalu berat atau memang ringan gitu kan? Karena orang nonton YouTube kapan sih? Paling waktu mau tidur gitu. Iya, mainan Waktu mau handphone. tidur sambil handphone. Nah kalau ini bikin orang merasa aduh boring, nanti dia ketiduran, pasti dia akan skip kan, cari video lain gitu. Itu mungkin jadi pertimbangan kita juga. Kita juga merasa sih kadang ada yang sampai 25 menit, anjir kepanjangan ini nggak gue edit nggak gue tayangin dulu nih gitu. Kalaupun Keep it diedit, simple, ya makanya poin-poinnya aja. makanya sekarang kemarin tuh ya sesimpel-simpelnya kan paling kita di ini nama bercanda kan, paling Iya. 15 menit gitu. Oh. Jarang itu 10 menit tuh agak susah, kalau review tuh 10 menit agak susah. Iya sih. Tapi ini 15 menit gitu. Kependekan juga masalah, kepanjangan juga ini ya. Tapi kalau kita kan, aku coba apa ya,
menelusuri kira-kira penonton kita, kayaknya penonton kalibrasi komik juga kebanyakan memang orang yang berkecimpung di dunia komik, bukan penikmatnya. Kalau kita ngelihatnya sih. Kalau kita ngelihat diri kita sendiri ya, dari komentar-komentarnya, yang komentar yang apa itu rata-rata teman-teman yang ngomik, Nah, teman-teman yang ngomik. kalau Mas Pei sendiri Lebih ke demografinya Demografi ya. Demografinya rata-rata cowok. Kalau ngeliat Ya, di sama, cowok. ngeliat di Usia ini cowok. Nah, itu usianya tuh lumayan mature tuh 30 ke atas ya kalau nggak salah. Kalau ngeliat di ini ya apa statistiknya. kalau kebanyakan pengkarya atau penikmat sih? Kalau nggak tahu. Nggak tahu kan kita nggak bisa Kira-kira nggak bisa juga sama. tahu. Kita bisa tahu kalau kita, karena yang aku baca yang komen-komen rata-rata teman-teman komik Oh iya, juga. pengkarya. Tapi itu nggak bisa jadi tolak Patokan. ukur karena yang nggak komen kan belum tentu dia belum tentu dia berkarya juga kan. Iya. Siapa tahu penikmat juga. Nikmat juga karena kadang ada yang cuma nonton tapi bukan males ya, males atau malu komen, ada juga Pak. Iya, kayak saya kan nggak pernah komen di Pendes. Iya. Saya iya nonton aja, tapi emang topik kadang tahan karena ini ya narsum bener juga kayak Dewa 9 apa Ahmad Dhani itu sejam lebih itu di Vindes tuh ya. Oke, kita mau Kita tutup aja Mas. tutup aja dulu di segmen 1 ya. Iya, kita Nanti coba belajar dengan video yang cuma nggak sampai setengah jam nih. setengah jam. Awal-awal jangan salah Mas. Oh, Awal-awal kita nggak setengah jam. oh iya. Episode awal. Kita kasih biasa untuk terakhir Oh iya, buat terakhir Mas Pei, kita tuh selalu ada PR Mas. untuk PR-nya adalah buat narsum ya. Kita tuh punya tagline namanya jangan jadi komikus. Jangan jadi komikus. Nah, khusus buat narsum biasanya kita ngelanjutin jangan jadi komikus kalau itu dari narsum. Oke. Silakan. Tutup, silakan Mas Pai. Yang ngomong jangan jadi komikus siapa? Mas. Oh, gue langsung ya. Kirain nyambungin aja. Enggak. Jangan jadi komikus kalau nggak punya modal. Modal tuh macam-macam. Iya. Macam-macam. Iya. Skill. Enggak duit. Nggak harus Jujur duit. ya duit. Buset. Nggak harus duit. Kita tuh udah bahas komik Palu Maut. Kita belum minta maaf nih sama Mas. Oh iya. Kita minta maaf nih Mas Pai kalau ada Santai aja, kata-kata yang Enggak, justru harus jujur. Karena kalau nggak jujur kan kita nggak bisa evaluasi. Gitu. Siap. Oke, tapi kita tetap mengingatkan ke para sobat sama sohib kita pakai kamera Ono ya. Iya. Sobat sama sohib untuk jangan jadi komikus. Ya.